Timnas Indonesia saat ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi, bahkan pertandingan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 diprediksi bisa dinikmati 141 negara. Laga Timnas Indonesia ternyata lebih menjual dibandingkan Manchester United versus ASEAN All Stars yang akan dimainkan di Stadion Bukit Jalil, Malaysia, Rabu 28 Mei 2025. PSSI saat ini telah mempersiapkan pertandingan Timnas Indonesia melawan Cina pada di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis 5 Juni 2025. Salah satu persiapan yang dilakukan PSSI adalah menjual tiket bagi fans yang ingin menonton langsung ke stadion. Dalam hal ini PSSI tak pernah khawatir karena tiket laga Timnas Indonesia terjual habis, dan bahkan khusus melawan Cina, tiket langsung habis hanya dalam beberapa jam saja. Ini tentu sebuah bukti jika Timnas Indonesia saat ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi daripada laga Manchester United versus ASEAN All Stars. Nantinya pertandingan dari Timnas Indonesia bisa dinikmati 141 negara, dan itu terjadi karena hak siar dari skuad Garuda telah menyebar dan membuat banyak negara ingin menyiarkannya. Soal laga Timnas Indonesia yang disiarkan di 141 negara, hal ini berpatokan pada pertemuan pertama antara Timnas Indonesia melawan Cina tahun lalu. Mungkin tahun ini akan berbeda, entah lebih banyak atau lebih sedikit, tapi yang pasti fakta ini kembali membuktikan jika Indonesia adalah tim yang sangat menjual. Berbicara soal Timnas Indonesia yang begitu menjual, tentunya ada faktor pendukung. Ternyata faktornya tak lain dan tak bukan adalah Ultras Garuda yang selalu mendukung perjuangan skuad Garuda. Intinya banyak orang kepo hal apa yang dipamerkan oleh Ultras Garuda nanti. Berbicara soal Ultras Garuda, hal ini pernah disinggung oleh Gaston Edul, jurnalis dari Argentina saat berkunjung ke Indonesia pada tahun 2023 yang lalu. Pada saat itu Timnas Argentina menang 2-0 atas Timnas Indonesia dalam laga FIFA Matchday. Gaston Edul sangat kagum dengan fans Timnas Indonesia, sepopuler apapun lawannya supporter Indonesia tetap akan mendukung negaranya sendiri. Padahal kami baru saja menjuarai Piala Dunia tapi stadion malah full merah dipenuhi oleh fans Indonesia. Dan yang saya lihat supporter Indonesia itu mirip supporter River Plate. Tapi ini versi lebih nasionalis, kata Gaston Edul pada media AFF. AFF makin puyeng. Sementara itu beberapa bulan yang lalu AFF dan Malaysia berhasil mendatangkan Manchester United untuk diajak laga uji coba. Nantinya tim yang akan dilawan MU adalah ASEAN All Star, dan pertandingannya akan dimainkan di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Sebuah rencana yang pastinya membuat AFF yakin jika momen tersebut akan menjadi sorotan utama serta mendatangkan keuntungan yang sangat banyak. Tapi sayang fakta di lapangan malah tidak menunjukkan hal seperti itu terjadi karena ada beberapa faktor. Entah jadwalnya maupun status dari Manchester United, apakah masih dianggap sebagai tim besar atau tidak. Di sisi lain hal berbeda malah ditunjukkan oleh Timnas Indonesia, di mana mereka secara resmi menjadi salah satu tim yang menarik untuk ditonton. Hal itu terbukti saat ada lebih dari 100 negara ingin menyiarkan pertandingan Timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mungkin masih banyak orang yang menganggap jika Manchester United adalah tim besar di Eropa. Hal ini bisa diterima karena mereka memiliki trofi yang sangat banyak, entah di level domestik maupun Eropa. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir MU berhasil menjadi tim terbaik di Inggris. Namun sayangnya status tersebut resmi digusur oleh Liverpool, karena jumlah trofi Premier League-nya telah disamakan oleh tim asal Merseyside yang kini menjadi predikat tim terbaik. MU pantas diganti Liverpool karena secara perolehan trofi The Reds lebih banyak jika dibandingkan dengan Setan Merah untuk musim ini. Status tim besar Eropa untuk Manchester United mulai dipertanyakan, alasannya adalah dengan raihan mereka di musim ini.
Secara otomatis Manchester United resmi puasa gelar karena mereka tidak bisa meraih trofi sama sekali. Dan yang paling parah, mereka berada di papan bawah, yakni di peringkat 16 klasemen Premier League. Itu terjadi karena kekalahan demi kekalahan yang terus mereka terima selama ini. Momen inilah yang membuat publik sudah mulai kurang tertarik pada skuad asuhan Ruben Amorim tersebut. Kebetulan dengan status Manchester United yang seperti itu, AFF dan Malaysia tetap mengundang mereka untuk bermain melawan Asian All-Star. Pihak AFF yakin jika nama besar Manchester United masih menjual, namun tingkat penjualannya hampir dipastikan akan sangat berbeda dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Hal ini ditambah dengan jadwal yang kurang pas waktu mengundang Setan Merah, di mana jadwalnya sangat mepet dengan persiapan timnas yang lain yang nantinya akan bermain di FIFA Matchday. Alasan pertandingan Manchester United versus Asian All-Star kurang diminati karena jadwalnya kurang pas. Selain itu, performa dari Manchester United yang sangat buruk akhirnya berimbas pada minat penonton. Sampai saat ini tiket yang dijual belum habis terjual, padahal pertandingannya tinggal beberapa hari lagi. Mungkin para fans di sana juga mempertimbangkan harga tiket yang menuntut mereka sangat mahal. Saking mahalnya, ada beberapa fans yang meminta agar tiketnya digratiskan saja supaya stadion cepat penuh. Sayangnya jika itu dilakukan, bukan keuntungan didapatkan oleh pihak AFF, melainkan sebuah kerugian. Masih berhubungan dengan jadwal, kebetulan setelah pertandingan Manchester United, timnas Malaysia akan bermain dengan Cape Verde. Pertandingan inilah yang membuat fans terpecah menjadi dua. Ada yang datang menonton Manchester United. Namun ada juga yang lebih memilih untuk memberikan dukungan kepada skuad Harimau Malaya. Khusus fans Indonesia, tampaknya mereka berpikir dua kali jika ingin menonton Setan Merah, karena sebentar lagi timnas Indonesia juga akan bermain melawan Cina di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara Malaysia tetap yakin acara mereka bakal meriah, meski terus mengalami masalah. Entah soal penjualan tiket maupun persiapan dari tim Asian All-Star, dan pihak panitia AFF dan Malaysia tetap yakin jika acara mereka bakal meriah. Mengenai tiket, AFF yakin tiketnya akan habis menjelang detik-detik terakhir pertandingan, tapi yang pasti untuk saat ini mereka akan terus berjuang supaya tiketnya cepat laku. Selain itu, mereka juga memberi tekanan kepada tim Asian All-Stars untuk melakukan persiapan dengan maksimal. Di sisi lain, kabarnya pihak Manchester United akan membawa skuad terbaiknya ke Malaysia. Alasan inilah yang mungkin akan membuat fans mau membeli tiketnya, tapi tetap saja feel pertandingannya bakal berbeda karena Manchester United baru saja kalah di final Liga Eropa. Jika seandainya Manchester United menang melawan tim ASEAN All-Star, pasti akan membuat para pemain merasa menyesal karena kenapa kemenangan itu tidak didapatkan saja waktu melawan Tottenham kemarin.